Kancil Pencuri Timun. Dongeng sebelum tidur. Pada suatu hari yang terik oleh sinar matahari, Kancil berlari sekuat mungkin untuk melarikan diri dari kejaran serigala yang hendak menerkamnya hidup-hidup. Ia masuk ke dalam kebun sayuran yang tampak sangat subur. Setelah menggali lubang untuk masuk ke dalam kebun yang dipagari itu, Kancil bersembunyi di dalam beberapa menit. Ketika memastikan serigala telah melewati kebun tanpa berpikir Kancil sedang bersembunyi di sana, rasa lapar dan haus membuat Kancil berjalan mendekat ke arah mentimun yang tampak segar. Namun sebelum Kancil berhasil memetik satu mentimun, kedatangan Pak Tani membuatnya melarikan diri secepat mungkin. Keesokan harinya, Kancil masih menginginkan mentimun yang kemarin dilihatnya di kebun. Dari kejauhan, Kancil mengamati dengan teliti. Kebun sayur itu masih tampak kosong. Tanpa membuang-buang waktu, Kancil segera menyelinap masuk. Ia memetik 3 buah mentimun dan melahapnya di pinggir kebun. Kancil mengulangi hal itu selama 3 hari berturut-turut. Pak Tani mulai curiga bahwa ada yang tidak beres dengan kebunnya. Dia melihat banyak mentimun yang rusak dan hilang. Ini pasti ulah si Kancil. Kancil memang terkenal sebagai pembuat ulah yang kerap mencuri sayur dan buah. Pak Tani yang geram dengan ulah Kancil mulai menyusun rencana untuk menangkapnya. Pak Tani menemukan lubang yang menjadi jalan masuk bagi Kancil untuk menyelinap ke kebunnya. Dengan cepat Pak Tani menggali lubang yang lebih dalam di dekat lubang yang digali oleh Kancil tersebut. Setelahnya ia menutup lubang itu dengan kayu kecil dan dedaunan. Pak Tani tersenyum puas melihat perangkap yang telah ia buat untuk menjebak Kancil. Setelahnya ia pulang ke rumah dengan yakin bahwa si Kancil akan masuk ke dalam perangkapnya. Keyakinan Pak Tani membuahkan hasil yang diharapkan. Ketika keesokan harinya, Kancil kembali berusaha menyelinap masuk ke kebun. Sebelum Kancil masuk ke lubang yang ia gali pada beberapa hari yang lalu, Kancil terlebih dahulu masuk ke dalam perangkap Pak Tani. Dia terpelosok jatuh ke dalam lubang yang dibuat oleh Pak Tani. Kancil berpikir keras untuk menemukan cara melarikan diri. Pikiran cerdiknya mulai bekerja ketika ia melihat dari kejauhan kura-kura mendekat ke arah lubang yang memerangkap Kancil. Dia pun segera memanggil kura-kura. "Kenapa kau di sana, Kancil?" tanya kura-kura penasaran. "Aku sedang berdoa dan berlindung. Besok adalah hari kiamat." Kura-kura begitu saja mempercayai ucapan Kancil. Setelahnya, ia ikut masuk ke dalam lubang perangkap itu. Melihat kura-kura yang berhasil percaya begitu saja, Kancil melakukan hal yang sama pada hewan-hewan lain yang melewati lubang galian Pak Tani itu. Setelahnya, lubang itu menjadi penuh oleh hewan yang percaya bahwa besok adalah hari kiamat. Keesokan harinya, bau kentut tercium di dalam lubang yang dipenuhi oleh berbagai macam hewan itu. "Siapa yang kentut?" Semua hewan melihat curiga ke arah Kancil yang menjadi sumber bau itu. Karena kesal, harimau yang sangat yakin bahwa Kancil sendirilah yang kentut melempar tubuh mungil Kancil keluar dari lubang. "Terima kasih kawan, kalian telah membebaskanku dari lubang perangkap Pak Tani." Semua hewan marah mendengar pengakuan Kancil. "Dasar kau licik!" Kura-kura meluapkan kemarahannya. "Maafkan aku!" Dengan cepat, Kancil berlari untuk melarikan diri. Ia berlari sangat kencang dan jauh, hingga jejaknya tidak tampak lagi oleh hewan-hewan di hutan. Tamat. Pesan moral dari kisah ini adalah mencuri adalah perbuatan yang tercela.
Tidak boleh mengambil apapun yang bukan milik kita, karena itu dapat merugikan orang lain.